Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathur Rabbani dengan NIM 221524045. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan tugas saya, yakni web automation dengan menggunakan Cucumber dan Selenium. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait Selenium dan Cucumbernya. Di sini struktur project saya. Di sini ada action, locator, settings, dan juga di sini di testing tuh ada runner, step definition, dan juga features. Baik, mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Di sini tuh pertama-tama saya di sini file locator. Locator di sini berfungsi untuk menentukan lokasi-lokasi pada website yang dimana kita ingin cek atau melakukan proses otomasi. Contohnya di sini tuh adalah web element username yang berdasarkan namanya itu find by name username di websitenya. Nah, web element username di sini tuh berarti ini tuh merupakan field input username yang ada di website Zaidan Educare seperti itu. Nah, lalu contohnya di sini ada web element password menggunakan expat seperti ini, yang dimana berarti passwordnya itu yang akan kita isikan secara otomatis seperti itu untuk locatornya. Lalu selanjutnya tuh locator di sini tuh akan dilakukan eksekusi oleh login page actions. Nah, login page action di sini tuh dia tuh berfungsi untuk melakukan proses-proses berdasarkan locatornya. Contohnya adalah di sini tuh ada langkah login. Langkah login di sini dia akan menerima inputan username dan juga password. Dan di mana username dan password di sini tuh dia akan memasukkan username.sendKeys berdasarkan ini di login page. Login page tuh ini login page locator seperti itu. Sehingga di field username yang sudah kita cari di locator, maka dia itu akan send keys atau menginputkan data username. Begitu pula dengan password. Sedangkan untuk login button, dia itu akan melakukan proses klik. Seperti itu. Selain itu juga, jika kita di locatornya itu berupa teks, contohnya itu login header, welcome header, dan sebagainya, kita bisa mengambil get text tersebut. Mungkin untuk dilakukan validasi seperti itu. Lalu di sini saya akan jelaskan terkait setting class-nya. Di sini setting class di sini berfungsi untuk mengatur environment-nya si driver. Karena untuk menggunakan automation itu kita membutuhkan driver supaya bisa dijalankan. Di sini web browser yang digunakan adalah Edge. Karena ini kesepakatan dari kita juga, sehingga kita konfigurasi Edge-nya seperti ini. Lalu setelah itu kita konfigurasi open page, get driver, setup driver, dan juga teardown. Nah, untuk setup driver di sini dia itu akan melakukan setup atau melakukan sehingga menyiapkan drivernya, sedangkan teardown ini untuk menutupi atau mengakhiri si drivernya. Seperti itu. Lalu di sini saya lanjut ke runner. Runner di sini dia berfungsi untuk menjalankan test case atau mungkin langkah-langkah yang sudah kita buat gitu ya. Nah, di sini seperti ini konfigurasinya. Nah, di sini untuk pluginnya itu saya menggunakan Cucumber report biasa, tidak menggunakan alur dan sebagainya karena saya sudah mencobanya dan itu ternyata sulit dari sisi konfigurasinya dan masih banyak sekali kendalanya. Lalu di sini step definition. Nah, step definition di sini berfungsi untuk menjalankan si action-nya. Nah, sebelum ke step definition, kita ke fitur terlebih dahulu di resource, di test resource fitur. Di sini terdapat login page fitur, di mana di sini itu merupakan Cucumber-nya atau Gherkin-nya. Di sini kita mendefinisikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh aplikasi. Contohnya itu adalah background-nya seperti ini, ada given, user access Zaidan, then, dan sebagainya. Lalu kita setelah membuat login page fitur, kita membuat login invalid. Nah, setiap login page fitur ini, setiap step-nya ini kita definisikan di step definition ini. Contohnya user access dan URL string. Nah, user access dan URL string berarti fungsi ini tuh dia tuh akan si string ini tuh akan disimpan ke dalam si ini variabel ini. Nah, string ini apa nilainya? String ini nilainya itu berdasarkan yang ada di fitur seperti itu. Itu contohnya. Lalu di sini juga ada beberapa step dan sebagainya yang dimana dia menjalankan si beberapa fungsi actionnya. Yaitu di sini objek login, lalu menjalankan beberapa fungsi objek login dan sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja untuk melakukan tes
Iya. Nah, di sini berdasarkan test case yang sudah didefinisikan, saya mengerjakan fungsi untuk login yang invalid berdasarkan username Indra dan password admin 123. Nah, di sini username Indra dan passwordnya admin 123 sudah saya definisikan di sini. Lalu kemudian jika sudah login, maka dia akan melihat pesannya itu adalah username atau password salah. Maka di sini kita bisa lihat username atau passwordnya salah. Kita definisikan di sini untuk melakukan testing. Lalu mungkin sedikit tambahan informasi, dalam satu file di sini tuh ketika kita ingin melakukan satu fungsi yang berulang-ulang, yang kita tidak perlu definisikan pada bagian awal, kita menggunakan background. Contohnya di sini kita menambahkan skenario login valid, maka kita cukup tambahkan skenario login valid di bawah, lalu cukup melakukan proses setelah ini, sehingga tidak perlu mengulang langkah ini lagi, ditulis lagi, seperti itu. Nah, baik, untuk melakukan testingnya cukup sederhana, cukup mengetikkan npm test, klik enter. Pastikan ada koneksi internet karena kita harus mengakses website tersebut dan dijalankan secara otomatis. Baik, di sini sudah mulai berjalan. Di sini akan secara cepat ya. Oke, baik, seperti itu. Itu untuk hasilnya. Sehingga satu test case atau satu skenario sudah berhasil dijalankan, dan di sini untuk melihat errornya kita bisa lihat di sini atau keterangannya ada error atau berhasil atau bagaimana. Nah, tetapi mungkin untuk lebih jelas kita bisa melihat report yang di sini, report Cucumber. Nah, di sini berupa website. Dan di sini bisa dilihat bahwa zero passer post, sehingga tidak ada yang berhasil dijalankan dan hanya satu test case yang tereksekusi, karena emang kita hanya buat satu test case. Waktu dijalankannya kapan, lalu durasinya untuk menjalankannya berapa lama, seperti itu. Lalu di sini kita ada keterangan lebih detailnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat detail-detail untuk setiap stepnya. Contohnya di sini kita bisa melihat bahwa di background itu given user access dan URL itu berhasil. Step ini berhasil. Lalu user sampai pada login page itu berhasil. Di sini checklist. Lalu masuk ke proses login. User memasukkan username Indra dan password admin 123 berhasil, bisa. Lalu di sini user harusnya bisa melihat pesan error, yaitu username atau password salah. Dan di sini merupakan salah dan muncul keterangan salahnya itu kenapa. Dan ternyata bisa dilihat di sini bahwa kita itu mengiranya akan incorrect username atau password. Dan ternyata ini tuh hasilnya itu adalah incorrect username or password, please try again. Tetapi expected kita itu adalah username atau password salah. Karena expected dan juga actual resultnya itu tidak sesuai, maka ini akan error. Seperti itu. Sehingga kita bisa mengisi di test case ini bahwa resultnya itu merupakan fail. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga saya masih bisa meningkatkan program ini lagi supaya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.